Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Kesepakatan gencatan senjata di Gaza dari hasil pembicaraan pekan ini akan menjadi satu-satunya cara menahan Iran dari pembalasan langsung terhadap Israel atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di wilayahnya. Hal ini disampaikan oleh 3 orang pejabat Iran. Iran berjanji akan memberikan respons yang keras terhadap pembunuhan Haniyeh yang saat ini mengunjungi Teheran. Israel belum mengonfirmasi atau menyangkal keterlibatannya dalam insiden tersebut. Untuk mengantisipasi situasi, Angkatan Laut AS telah mengarahkan kapal perang dan kapal selam ke Timur Tengah guna memperkuat pertahanan Israel. Seorang pejabat keamanan senior Iran menyatakan bahwa Iran bersama sekutu seperti Hizbullah akan melancarkan serangan langsung jika pembicaraan gagal atau jika Iran merasa Israel memperpanjang negosiasi. Namun para sumber tidak menjelaskan berapa lama Iran akan menunggu sebelum merespons. Dengan meningkatnya risiko perang di Timur Tengah setelah kematian Haniyeh dan Komandan Hizbullah Fuad Shur, Iran telah terlibat dalam dialog intens dengan negara-negara Barat dan Amerika Serikat untuk membahas cara merespons secara terukur. Kita ke informasi yang berikutnya. Ukraina mengklaim telah berhasil menguasai 74 pemukiman di wilayah Kursk, Rusia dalam invasi atau serangan lintas batas terbesar sejak awal perang dan terus memperluas kendali dengan pencapaian tambahan sejauh 1 hingga 3 km dalam 24 jam terakhir. Operasi mengejutkan yang dilakukan oleh ribuan tentara Ukraina di wilayah barat Rusia ini telah memberikan keuntungan terbesar bagi Ukraina di medan perang sejak 2022 setelah berbulan-bulan mengalami kemunduran. Namun narasi Ukraina ini berbeda dengan laporan dari pihak Rusia di mana Mayor Jenderal Abdi Alaudinov menyatakan bahwa pasukan Ukraina telah dihentikan. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan di desa-desa sekitar 26 hingga 28 km dari perbatasan telah berhasil dipatahkan. Di sisi lain, Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan Ukraina adalah defensif dan konsisten dengan kebijakan AS, meskipun Gedung Putih menyatakan tidak terlibat dalam perencanaan atau persiapan operasi tersebut. Ukraina menggambarkan operasi ini sebagai tindakan defensif dengan menyatakan bahwa pasukannya telah menguasai area yang digunakan Rusia untuk melancarkan lebih dari 2.000 serangan lintas batas sejak Juni. Kita beralih ke hot news selanjutnya. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terkontraksi 5% per Juli 2024 dari periode yang sama tahun lalu sebesar 355,7 triliun rupiah menjadi hanya sebesar 338 triliun rupiah. Setoran PNBP 7 bulan pertama tahun ini sudah mencapai 68,7% dari target APBN 2024 sebesar 492 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu penyebab turunnya setoran PNBP itu karena anjloknya penerimaan dari sisi PNBP SDA Migas sebesar 6,4% dari Juli 2023 sebesar 68,9 triliun rupiah menjadi hanya sebesar 645 triliun rupiah. Pemicunya ialah lifting minyak bumi yang turun saat harga minyak global tengah tinggi di level 79,7 dolar AS per barel seperti untuk Brent. Lifting minyak bumi itu turun akibat tertundanya on-stream dan penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Kondisi ini diperburuk dengan setoran PNBP SDA non-migas yang turun 21,8% dari 87,4 triliun periode yang sama tahun lalu menjadi 68,4 triliun rupiah per Juli 2024. Sri Mulyani mengatakan setoran PNBP jenis ini terkontraksi karena moderasi harga batubara dan penurunan volume produksi batubara. Kita ke informasi yang terakhir. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengungkapkan seleksi calon aparatur sipil negara termasuk calon pegawai negeri sipil 2024 bakal dimulai pada bulan Agustus ini. Totalnya ada 600.000 formasi yang dibutuhkan. Azwar menjelaskan dari total 600.000 formasi akan ada 60.000 formasi untuk Ibu Kota Nusantara dengan seleksi amat sangat ketat dengan talenta digital multitasking.
Azwar juga akan mendorong rekrutan putra-putri terbaik daerah sebagai bentuk afirmasi pemerintah sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Sehingga dengan demikian khusus di Kalimantan nanti akan ada afirmasi 5% putra-putri terbaik Kalimantan yang akan bisa masuk ke IKN. Menurut Azwar Anas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meyakini setelah dibentuk Pemda khusus IKN, masyarakat akan berbondong untuk pindah ke IKN. Sehingga dalam rapat terbatas diputuskan syarat terbuka untuk masyarakat yang mau pindah, yakni harus punya kemampuan digital dan juga sistem pemerintah berbasis elektronik yang akan dikerjakan.